Setiap kita pasti punya kenangan. Kenangan bersama dengan orang tua, suami, istri, anak, saudara, sahabat, mantan pacar. Kenangan bersama sewaktu kita melayani dan beribadah di gereja, atau bahkan kenangan bersama dengan orang yang telah lebih dulu meninggalkan kita. Setiap kenangan pasti punya cerita ketika kita mengingatnya kembali. Ada yang membuat kita tertawa, tersenyum, bahagia, dan bahkan ada yang membuat kita bersedih, menangis. Selama di rumah saja, salah satu hal yang saya lakukan adalah membuka dan melihat kembali foto-foto tempo lalu. Album kenangan ini adalah foto sewaktu saya menikah di tahun 2011. Ketika saya melihatnya, pikiran saya seperti tersedot ke dalamnya. Dan hati ini mencoba untuk merasakan kembali apa yang terjadi pada saat itu. Inilah memang uniknya sebuah foto kenangan. Ada kutipan bijak berkata, sebuah foto, sebuah gambar bernilai 1000 makna. Tetapi sebuah kenangan tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Bapak, Ibu, dan teman-teman, dalam beberapa bagian di surat Rasul Paulus, ia secara terus terang mengungkapkan bahwa ia punya kenangan. Ia memiliki ingatan akan jemaat-jemaat Kristen yang bertumbuh di dalam Kristus. Misalkan di dalam Filipi 1 ayat 3 dan 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Kata mengingat dalam bahasa aslinya bisa berarti mengenang, kenangan. Paulus punya kenangan dengan jemaat Filipi. Padahal kita tahu bersama surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang ada di penjara. Tubuhnya, badan Paulus memang ada di dalam penjara, tetapi iman, hati, dan pikirannya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, mirip-mirip dengan keadaan kita ya. Meskipun tubuh kita di rumah saja, tetapi persekutuan dan kebersamaan kita selalu erat dalam Kristus, tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Jemaat Filipi memang tidak sempurna. Sebagai persekutuan Kristen tentu ada banyak kekurangan di sana dan di sini. Namun Rasul Paulus tidak pernah berhenti untuk memberitakan kebaikan Kristus kepada mereka. Sehingga terbangunlah relasi yang erat antara Paulus dengan jemaat di Filipi. Mereka saling mendukung, saling melayani, saling menguatkan satu dengan yang lain. Di titik inilah Paulus menumpahkan kerinduannya. Aku bersyukur kepada Allah setiap kali aku mengenang kamu, mengingat kamu. Dari kenangan Rasul Paulus ini kita belajar satu hal. Kenangan indah akan tercipta ketika kita mampu mempergunakan momen hari ini, momen hidup ini dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita sama-sama tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi yang pasti, momen di rumah saja, momen seperti ini, suatu saat nanti akan menjadi kenangan. Oleh karena itu, mari kita jalani hari ini dengan optimis, sehingga suatu saat nanti kita punya kenangan yang manis. Amin.